di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pengakuan dan kelakuan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman yang benar bersumber dari Allah. Akan tetapi, pengakuan iman saja tidak cukup. Pengakuan iman itu harus disertai tindakan pembaruan hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan. Sebagai Kristen sejati, seharusnya ada keselarasan antara pengakuan dan kelakuan, memiliki pemahaman tentang siapa Yesus dan menjalani hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Peristiwa ini terjadi di tepi pantai Kaisarea Filipi, wilayah perbatasan paling utara tanah Kanaan. Tidak banyak orang yang berbondong mengikutinya dibanding dengan di tempat lain. Dan ini memberikan waktu luang baginya untuk bercakap-cakap secara pribadi dengan murid-muridnya. Disinilah Kristus mengajar murid-muridnya dengan cara bertanya jawab, dengan tujuan agar murid-murid selaras dalam pengakuan dan kelakuan. 1. Pengakuan Petrus. Yesus menanyakan pendapat orang lain mengenai dirinya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Ayat 13. Murid-murid menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan orang, yaitu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat 14. Semua itu adalah pendapat yang salah, yang dibangun di atas dasar yang keliru, bahkan kekeliruan yang disengaja karena tidak mau mengakui Mesias. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 15. Petrus tampil memberikan jawaban mewakili murid-murid yang lain bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus memberikan apresiasi atas jawaban Petrus. Berbahagialah engkau. Kebahagiaan penuh akan menyertai setiap pengenalan yang benar akan Kristus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Jelas bahwa hal ini bukan berasal dari diri sendiri atau pendidikannya, tetapi dari Bapa di sorga. Pada kesempatan ini, saat Kristus diagungkan dengan pengakuan ini, yang memperlihatkan penghormatan dan kesetiaan jemaat, Ia mengesahkan dan mengumumkan piagam kerajaannya. Sebuah piagam ilahi, dan dengan ini pula dibentuklah lembaga pemerintahan jemaat. Pendiri dan pembentuk jemaat adalah Kristus sendiri. Aku akan mendirikan jemaatku. Dasar yang di atasnya bangunan tersebut didirikan adalah batu karang, yaitu pengakuan yang disampaikan oleh Petrus. 2. Kelakuan Petrus. Sejak waktu itu, setelah mereka membuat pengakuan sepenuhnya tentang Kristus, bahwa Ia adalah anak Allah, barulah Yesus memberitakan bahwa Ia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka harus memperbaiki kekeliruan pemahaman mereka mengenai Kristus dan diberitahu tentang penderitaan, sehingga tidak hanya mengharapkan hal-hal yang besar di dunia ini. Petrus menjadi batu sandungan atas pemberitahuan ini ketika ia berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mungkin Petrus sedikit tersanjung dengan hal-hal besar yang telah dikatakan Kristus kepadanya, sehingga membuat dia lebih berani kepada Kristus daripada sebelumnya. Begitu sulit untuk menjaga roh rendah hati di tengah-tengah keberhasilan besar. Tidak sepatutnya Petrus membantah gurunya atau menasihatinya. "Engkau menghalangi jalanku." Hati Yesus hanya terpusat pada karya keselamatannya, sehingga ia merasa Petrus menghalanginya. Lihatlah mengapa ia menyebut Petrus sebagai iblis, karena Petrus telah menghalangi jalan keselamatan. Hal-hal yang dipikirkan Allah,
yaitu segala hal yang memperhatikan kehendak dan kemuliaannya, meski sering berbenturan dengan hal-hal yang dipikirkan manusia. Kelakuan Petrus tidak selaras dengan pengakuannya. Sahabat Iktus, inilah pertanyaan yang harus sering kita tanyakan kepada diri sendiri. Siapakah Tuhan Yesus itu menurut pendapat kita? Apakah Ia sungguh berharga bagi kita? Apakah kita mengakuinya sebagai anak Allah yang hidup? Keadaan kita akan menjadi baik atau buruk tergantung pada apakah pikiran kita benar atau salah mengenai Yesus Kristus. Jika saya memiliki pengakuan yang benar tentang Yesus, seharusnya hal itu selaras dengan kelakuan saya. Saya tidak boleh menjadi takut dan mundur untuk ikut menderita bagi Kristus. Saya tidak boleh lebih memikirkan apa yang dipikirkan manusia daripada hal-hal yang dipikirkan Allah. Mereka menyukai semua hal itu untuk diri mereka sendiri, tetapi saya hanya mau mencari kesukaan Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa pengakuan saya terhadap Kristus yang saya percayai? Apakah pengakuan saya tentang Kristus selaras dengan kelakuan saya? Apakah saya lebih dikendalikan oleh pikiran manusia atau pikiran Allah? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena dari hati saya dan keluar dari mulut saya sebuah pengakuan bahwa Engkaulah anak Allah yang hidup. Saya telah diselamatkan oleh karya penebusan-Mu di kayu salib. Ya Tuhan, bukan hanya pengakuan saya yang benar, tetapi biarlah kelakuan saya pun berkenan kepadamu, bahwa saya lebih memikirkan pikiran-Mu mengenai rencana penyelamatan, meskipun harus melewati jalan penderitaan dan bukan kesenangan saya sendiri. Amin. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.